jenis naskah kuno yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Lontar ini ditulis di atas daun lontar dan mencakup berbagai jenis teks, termasuk mitologi, sejarah, ajaran agama, serta adat dan kebudayaan lokal. Beberapa lontar terkenal dari Banyuwangi antara lain Lontar Yusuf, Lontar Kawedar, dan berbagai jenis naskah primbon yang berisi ramalan dan petunjuk hidup. Lontar Banyuwangi adalah jenis naskah kuno yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Lontar ini ditulis di atas daun lontar dan mencakup berbagai jenis teks, termasuk mitologi, sejarah, ajaran agama, serta adat dan kebudayaan lokal. Beberapa lontar terkenal dari Banyuwangi adalah Lontar Yusuf, Lontar Sri Tanjung, dan berbagai naskah primbon yang berisi ramalan dan petunjuk hidup. Ciri khas lontar dari Banyuwangi terletak pada gaya penulisannya yang menggunakan aksara Jawa kuno atau Bali, tergantung pada periode dan pengaruh kebudayaan pada saat penulisan. Lontar ini juga sering mencerminkan sinkretisme antara kepercayaan Hindu-Buddha dengan Islam yang berkembang di wilayah tersebut. Naskah-naskah Lontar Banyuwangi merupakan bagian penting dari warisan budaya dan literatur Jawa Timur, memberikan wawasan tentang kehidupan, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat setempat pada masa lampau. Pemeliharaan dan studi lontar-lontar ini menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memahami warisan budaya yang kaya tersebut. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi dalam keindahan alam Banyuwangi, terdapat warisan budaya yang tak ternilai harganya, yaitu Lontar Banyuwangi. Naskah kuno yang ditulis di atas daun lontar ini bukan hanya sekedar tulisan, melainkan cerminan dari kekayaan sejarah, mitologi, dan tradisi masyarakat Banyuwangi. Dari mitologi hingga sejarah, dari ajaran agama hingga adat dan kebudayaan lokal, lontar-lontar ini menyimpan berbagai jenis teks yang menggambarkan kehidupan dan kepercayaan masyarakat pada masa lampau. Kalau untuk lontar ini masuk ke Banyuwangi, ya memang dari sejarah itu nggak ada yang tertulis ya, yang mungkin lisan. Itu kurang lebih ke abad 16, masih Blambangan dulu, belum Banyuwangi, masih Blambangan. Itu yang membawa Harman ke Banyuwangi itu ke Blambangan itu kayaknya Syekh Maulana Ishaq. Sebenarnya lontar itu dulu itu ya bukan huruf Arab Pegon sebenarnya, tapi huruf Jawa, gitu kan, huruf Jawa itu, dan juga belum merupakan buku ya, nggak pakai kertas dulunya, pakai daun lontar. Ya. Nah setelah itu disalin pakai Arab Pegon. Nah, dengan isi cerita yang digunakan oleh masyarakat Kemiren ini Lontar Yusuf. Nah, yang di dalamnya itu menceritakan kisah Nabi Yusuf. Gitu. Kalau menurut saya mungkin ada kaitannya dengan apa itu misi-misi Islam. Karena orang Jawa itu senengannya nembang, kan gitu, seneng nembang. Jadi disisihkan di situ, diselipkan di situ supaya sambil itu memasukkan siar-siar Islam. Sedang tulisannya sudah Arab Pegon, bukan huruf Jawa lagi, dan ceritanya Nabi Yusuf. Jadi seperti Sunan Kalijaga untuk apa itu membawa misi-misi Islam, apa itu ada istilahnya untuk memasukkan Islam kepada masyarakat, ya pakai gamelan. Wayang kan gitu, gamelan wayang, karena itu memang kesenangan orang Jawa. Nah, jadi tidak sekaligus paten harus masuk Islam gini, enggak. Jadi diambil apa itu kesenangan orang Jawa itu apa, jadi disisipkan di situ pelan-pelan. Nah, sehingga sampai sekarang masih tetap
terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat Iren. Gitu. Jadi di sini setiap seminggu sekali ada kegiatan mocoan lontar rusuk. Namun karena yang diutamakan, yang diajarkan, diwariskan itu hanya tembang, Nana juga dengan makna dan arti daripada lontar rusuk itu gak semua paham. Karena itu bahasanya bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa kuno ya, Jawa kuno. Bukan bahasa Osing, bukan bahasa itu, tapi ya bahasa Jawa kuno. Tapi ya yang diajarkan, yang diwariskan itu bukan pengkaji arti, tapi tembang. Nah, sebenarnya tembang mocoan itu juga berkaitan dengan tahapan-tahapan kehidupan manusia sih. Kalau dilihat dari tembang-tembang itu. Makanya orang Jawa itu menyebut mocopat. Kalau Jawa ini mocopat. Mocopat. Artinya mocopat itu kita itu harus tahu apa itu cari wong kemin itu roh apa itu barang papat, artinya hitungan papat. Papat itu ya sedulur papat, pacar, seperti itu. Nah, sedangkan tahapan-tahapan tembang itu sebenarnya bukan hanya 4 tembang, tapi banyak. Yang pertama Mas Kumambang. Mas Kumambang itu adalah temurunnya nyawa ke kandungan seusia 4 bulan. Nah, setelah Mas Kumambang disusul dengan tembang Mijil. Nah, Mijil itu kan lahir lanang utawa wadon. Nah, setelah lahir disusul tembang Kinanti. Wanti-wanti anak itu disangoni ilmu lan agama supaya menjadi anak yang ngerti atau anak yang kaya. Sebelum kesusul tembang Sinom. Nah, kalau sudah lama melangkah ke Sinom dari arek nom itu rodok angel. Nah, makanya masih sebelum melangkah ke anak muda, anak nom harus dimasuki ilmu-ilmu itu sendiri, wanti-wanti disangoni ilmu. Apalagi kesusul tembang Kasmaran Dono, sudah mempunyai rasa suka dengan lawan jenis. Seperti itu. Kasmaran Dono itu lebih aduh lagi, kadang-kadang sampai nggak mengirungkan dengan omongan orang tua karena sudah itu Kasmaran Dono tadi, Kasmaran sudah mempunyai. Nah, setelah itu baru disusul tembang Gambung. Tembang Gambung itu artinya itu sudah melangkah ke yang pernikahan. Nah, itu sudah kumpul kan gitu. Nah, setelah itu disusul tembang Dandang Gula. Dandang pahit, gula manis. Jadi pahit manisnya kehidupan itu di saat berumah tangga. Berbagai macam masalah di dalam rumah tangga. Kalau kita masih bujang-bujang ini, ya paling juga memikirkan apa, yes. Paling tidak memikirkan cewek dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah berumah tangga itu bermacam-macam masalah di dalam itu. Nah, di saat itulah baru disusul tembang Durmo, sudah waktunya kita mendharma baktikan apa yang kita punya. Gitu. Nah, setelah itu baru kita disusul tembang Pangkur. Pangkur itu sudah menginjak usia lanjut, sudah waktunya mungkur. Artinya sudah waktunya meninggalkan duniawi. Harus terfokus ke kita itu kan nanti kan tidak selamanya hidup di dunia. Nah, gitu. Jadi setelah Pangkur baru disusul tembang Pegatruh. Pegatruh itu lepasnya nyawa dari raga kita. Nah, setelah itu baru susul tembang Pocong. Pocong itu berarti kita sudah meninggal. Makanya harus kudu weruh wong urip iku kudu weruh sangkan paraning dumadi. Ya kan? Sangkan paraning dumadi asalnya harus kembali ke
asal, dari asal kembali ke asal. Kalau mungkin Islamnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah aslinya mocopatan itu. Itu. Jadi yang terkandung di dalam lontar. Tapi lontar itu banyak di sini. Lontar itu nggak sama. Di sini lontar Yusuf. Terus di desa tetangga itu ada lontar Murug Muncar. Ya, gitu. Jadi beda-beda. Ada lontar Ahmad, ada lontar Hadis Dagang, ada lontar Sri Tanjung. Jadi lontar itu kan menulis sejarah, cerita, kisah. Seperti Nabi Yusuf kan kisah Nabi Yusuf. Nah itu. Tapi yang sering dibaca oleh masyarakat Kemiren lontar Yusuf. Lontar Yusuf itu. Jadi cerita. Jadi masih zaman Belambangan dulu lontar itu sudah masuk ke Belambangan. Berarti penyebaran, bisa dikatakan penyebaran dakwah, penyebaran Islam dalam suku Osing itu melalui lontar tersebut. Lontar itu sebagian kecil melalui lontar. Karena orang Jawa itu senangnya nembak. Proses penyebaran kita juga harus mewariskan ke generasi muda. Bahkan saya sudah sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk membaca lontar. Bahkan sekarang sudah ada mocoan lontar Yusuf milenial. Berarti anak-anak muda. Itu. Jadi dengan harapan saya mewariskan itu tidak putus begitu aja. Jadi ada penerusnya. Ini untuk penyebarannya ini masih di lingkupnya Desa Kemiren apa? Itu ya juga melangkah ke desa-desa tetangga juga. Gitu. Bahkan yang ikut ngocoan rutin di Kemiren juga ada orang Mandolupo, Desa Taman Suro, desa tetangga gitu. Nah, ada yang belajar di sini juga. Jadi di Desa Cungking juga ada gitu. Jadi tidak hanya di Kemiren. Namun lontarnya beda-beda gitu. Kalau untuk tembang-tembangnya sih sama. Cuma cerita kisah yang ditulis di dalam lontar itu yang berbeda. Kalau di sini kisah Nabi Yusuf, ada juga yang kisah Sri Tanjung, seperti itu ya. Kalau sekarang tradisi itu untuk tujuan untuk melestarikan peninggalan para leluhur. Jadi kalau kita melestarikan termasuk adat budaya, termasuk warisan, kita tidak akan lupa dengan sejarah. Jadi untuk mengingat sejarah, karena dulu itu untuk menciptakan sesuatu itu tidak mudah para sesepuh itu, dan juga tidak mungkin menciptakan sesuatu walaupun adat dan budaya itu nggak ada manfaatnya, itu pasti nggak mungkin, pasti ada gitu. Jadi kalau di sini setiap ada orang punya hajatan itu dibacakan mantenan, bacakan lontar Yusuf. Itu intinya ya berdoa lah, merupakan doa. Kalau anak sunatan, hitanan juga dibacakan lontar Yusuf. Karena di situ dipercaya bahwa kenapa di saat sunatan itu ada bacaan yang bunyinya tairis tan kroso. Nah, tairis tan kroso itu artinya keiris pisau tidak terasa gitu. Nah, karena menurut cerita kisah Nabi Yusuf, di saat para perempuan, para wanita ngiris berambang, karena lewatnya Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf, sehingga tidak terasa jarinya yang teriris. Nah, kenapa diadakan dengan hitan? Nah, setelah dari bacaan tairis tan kroso itu, kita sebulkan ke air, diminumkan ke anak yang mau dihitan. Dengan harapan di saat dihitan tidak terasa gitu. Jadi itu kepercayaan masyarakat Osing itu seperti itu. Jadi dengan harapan seperti para wanita ngiris jari-jarinya tidak terasa itu loh, karena lewatnya Nabi Yusuf sampai tak terasa. Harapannya seperti itu, setelah dihitan tidak terasa gitu.
Nah, itu jadi manfaatnya itulah. Nah, juga lontar rusuk bisa digunakan untuk ngugem. Gem itu. Ngugem itu gini. Misalnya di sini ada pilihan kepala desa. Oke. Nah, jadi supaya kita siapa sih yang paling kuat seperti itu. Nah, nanti nama-nama calon itu ditulis. Nah, terus dimasukkan di situ, di lontar itu. Tapi masukkan itu enggak pilih-pilih, harus artinya itu enggak milih-milih harus dimasukkan di sini enggak. Pokoknya asal masukkan gini. Terus pengalaman ini itu. iya. Nah, setelah dimasukkan gini, nanti dibuka. Nah, dibuka itu misalnya calon itu dilihat dari nama-nama ya biasanya huruf nama depan. Itu kalau di sini itu kebanyakan misalnya huruf S, dominan dikuasai huruf S, berarti yang bernama apa itu nama huruf S itu yang kuat gitu. Seperti itu kepercayaan seperti itu. Tapi kebanyakan ya banyak cocoknya ya. Ya setelah dibuktikan ya oh ya benar karena keyakinan tadi. Tuh jadi makanya sampai sekarang itu tetap dijaga dan dibesarkan, bahkan sekarang lontar rusuk itu sudah diakui warisan budaya tak benda. Terus selanjutnya ini bagaimana respon masyarakat, Pak? Kalau respon masyarakat ya baik ya, bahkan mendukung sekali ya dengan mocoan lontar rusuk. Walaupun sekarang sudah zaman modern, tapi orang Kemiren itu tidak mau meninggalkan tradisi atau adat budaya. Karena itu memang kebiasaan masyarakat Kemiren itu. Jadi adat budaya yang ada di Kemiren itu ya muncul dari masyarakat itu sendiri. Karena kebiasaan masyarakat Kemiren, perilaku sehari-harinya sehingga menjadi budaya. Makanya tidak bisa hilang karena sudah diterapkan oleh masyarakat Kemiren kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi juga ada nilai-nilai ajaran-ajaran atau perilaku budi pekerti yang luhur. Suatu contoh misalnya seperti ini. Kalau di sini kalau ada orang punya hajatan itu ngundang para sesepuh-sesepuh itu banyak, ngundang kira-kira 50 sampai 100 orang. Nah, sedekah itu selamatan itu. Sedekah. Nah, setelah baca tahlil dan doa, kita keluarkan sajian makanan, berbagai macam makanan di situ. Nah, cara kita menikmati itu ada aturan juga. Nah, sedang posisi kita bersilah kan, nah, karena ditikar di bawah bersilah. Nah, yang kita bisa nikmati makanan itu hanya selebar silah kita. Gini. Nggak boleh sampai kita mengambil makanan itu melewati ini. Kenapa seperti itu? Kalau kita melewati sampai ke sana, berarti kamu mengambil hak orang lain. Nah, itulah satu contoh kecil. Berarti dimanapun kalau bukan hakmu, jangan kamu ambil. Jadi adalah mengajaran nilai-nilai kejujuran dan kebaikan. Berarti ini bukan hakku, berarti nggak mau ngambil gitu. Nah, ini itu tadi. Kalau di depan ini berarti ini hak kamu, rezeki kamu. Kalau sampai kamu melangkah ke sana berarti kamu mengambil hak orang lain. Itulah. Ada contoh lagi gitu. Kalau di saat manten itu ada sembur otek-otek. Nah, sembur otek-otek itu uang logam yang dicampur beras kuning. Ya, prosesi sembur otek-otek itu dilempar-lempar gini. Jadi uang koin segitu banyak dengan beras kuning itu disembur-semburkan gini. Nah, sementara anak-anak itu bahkan juga orang tua ikut berebut juga. Anak-anak itu berebut sampai dibilani gelut, menginginkan mendapatkan uang lebih banyak. Nah gitu. Ya kalau yang hanya diam diri gini itu hanya duduk ya gak dapat apa-apa. Tapi kalau yang semangat sampai dibilani gelut dapat uang banyak. Artinya gini. Yang Maha Kuasa itu sudah menyebarkan rezeki ke dunia ini. Tinggal kitanya aja mau ngambil apa enggak.
Artinya mau usaha apa ndak. Makanya diterapkan di manten. Karena manten itu sudah membangun rumah tangga baru. Sudah lepas dari orang tua, mempunyai tanggung jawab. Kamu sudah punya keluarga sendiri, mempunyai tanggung jawab. Kamu jangan diem aja, usaha. Layaknya seperti anak-anak itu berebut rezeki. Rezeki itu tidak bisa ditunggu di rumah, nggak mungkin datang sendiri. Harus dicari. Harus usaha. Seperti anak-anak itu sampai dibilang gelap berebut supaya mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Tuh. Jadi itulah contoh-contoh kecil untuk nilai-nilai ajaran-ajaran pendidikan tadi. Makanya adat budaya di Kemiren itu tidak bisa hilang karena sudah dijadikan pedoman hidup, patokan hidup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terus ini Pak, mungkin ya ini kan sebuah tradisi yang memang harus dilestarikan. Iya. Nah, untuk pelestariannya ini mocoan lontar ini semua masyarakat Kemiren atau ada sebuah paguyuban yang ada sebuah paguyuban. Tidak semuanya. Tidak semuanya ikut. Tapi hampir semua bisa baca. Jadi nggak semuanya ikut, ada paguyuban, ada organisasi mocoan lontar rusuk. Jadi setiap malam Kamis itu kita berkeliling. Yang sana. Yang sana. Ya, gitu. Jadi itu setiap malam Kamis itu. Jadi nggak semuanya ada. Untuk eksistensinya berarti tetap masih dijaga sampai. Iya, bahkan di saat ritual Tumpeng Sewu, ini sebentar lagi kalau nggak salah 9 Juni, ada ritual selamatan Tumpeng Sewu di Kemiren. Nah, setelah selamatan, itu dilanjutkan mocoan semalam. Itu sudah pasti harus. Gitu. Untuk tempatnya itu di balai desa biasanya. Balai desa mriki nggih. Karena Tumpeng Sewu tuh sebenarnya itu selamatan kampung atau bersih desa. Jadi setelah selamatan dilaksanakan setelah sholat maghrib. Itu nantinya setelah selamatan dilanjutkan mocoan semalam. Itu harus. Wajib nggih Pak. Wajib. Nah, itu dilaksanakan mocoan lontar rusuk. Berarti dari malam sampai ketemu pagi nggih? Iya. Jadi mulai jam 9 malam paling akhir 9 malam sampai menjelang subuh. Ana ngakno saksana kahocap menetira sangkawi munajat yakindo yoso ponen adeng pangeran lamun ana Gusti kaluputan ingsun pangeran ngapura kang weruh siking atyase kadeping panadyanira tumulyana kengkenan yang prapti Jabrail wastanipun lingira punang duta paran karsa aning bumi sanga ulun Pyakindo Yosep lingira pangeran uga kang luwih. Tembang itu kan ya mungkin ya tembangnya anunya sama sih, pangkur ya sama pangkur. Tapi untuk logat tembang itu masing-masing itu beda. Cengkok, kalau orang nyanyi itu kan cengkoknya itu beda-beda. Walaupun sama-sama misalnya nyanyi apa, lain yang nyanyi beda juga kan gitu. Untuk cengkoknya. Jadi tapi satu tembang pangkur. Adapun cengkok terus variasi tembang itu juga nggak sama sih. Tapi pada dasarnya satu tembang pangkur misalnya seperti itu. Terus untuk niki nopo yang terakhir mungkin pesan-pesannya untuk ini Pak generasi. Pesan-pesan saya untuk generasi ya
kalau bisa mohon dibantu untuk menjaga dan melestarikan. Nggih. Karena ini merupakan ada nilai-nilai sejarah sih. Nilai-nilai sejarah juga warisan daripada leluhur. Kalau memang anak-anak muda ini nggak mau menjaga dan meneruskan terus siapa? Ya, meneruskan Nah, nggih. berarti sejarah ini hilang kan gitu. Nggih. Bahkan saya sering pesan walaupun adat budaya sementara ini ada tradisi budaya itu semuanya hanya lisan. Nggak ada yang tertulis. Makanya Iya. setiap ada anak penelitian mohon ditulis. Nah, ditulis ya juga nanti hasil penelitian, hasil tulisannya mohon dikasih di sini Oh, nggih, sebagian nggih. seperti itu. Jadi kalau sudah tertulis itu kan nggak bisa hilang. Ya kalau masih ada yang bisa cerita. Sambutan enten nggih. Kalau nanti sudah nggak ada, mau tanya sama siapa? Nggih. Nah, tapi kalau sudah tertulis, oh ini sejarahnya lontar ini, sejarah ini seperti itu kan. Nggih, Nah, nggih. itu jadi itulah pesan-pesan saya karena para sesepuh itu mewariskan sesuatu itu pasti ada manfaat, pasti itu, tidak mungkin nggak ada manfaat. Gitu. Jadi jangan malu menjadi jati diri, ya jadilah diri sendiri seperti itu. Jangan meniru orang lain, termasuk budaya. Jangan meniru budaya luar misalnya. Ya, budaya kita sendirilah. Kita jangan malu jadi diri sendiri. Seperti itu intinya. Nggih pun napa kula nggih matur nuwun pun napa sampun mengenalkan untuk lontar dan bagaimana cara penyampaiannya dan pun pesan-pesan terhadap generasi milenial ini gitu. Nah, mungkin niku Pak sing napa menjadi pertanyaan kita untuk lontar ini. Iya. Dan mungkin nanti dengan yang Bapak minta tadi sekiranya sudah menjadi suatu tulisan maupun seperti yang saya harapkan seperti itu. Kita pasti ya menulis tentang lontar ini dari sejarahnya pun dan eksistensinya dan membuat mungkin dokumenter sejarah untuk tetap melestarikan lontar tersebut. Gitu. Matur nuwun nggih Pak. Sama-sama. Bagaimana dan kapan awal mula tradisi mocoan lontar ini masuk ke Banyuwangi, Pak? Ke Banyuwangi. Nggih. Kalau luas Banyuwangi saya nggak ngerti deh. Yang saya mengerti ya di desa saya sendiri. Nggih. Ya setahu saya orang tua-tua dulu itu memang seninya ya begini ini deh, pakai mocoan lontar itu. Oh, gitu nggih. Jadi nggak tahu mulai awalnya saya sudah mulai orang-orang tua saya dulu begini ini. Nggih. Terus niki nganu Pak nggih, tetep melampah maksudnya tetap tradisi tetap tasih mlaku nggih. Tasih berjalan. Nggih. Kali niki Pak napa untuk tujuan pembacaan lontar. Pembacaan lontar itu ngaten adek tinggi ritualan umpami hajatan ngawinaken nikahan enggak deh. Nikahan utawi napa niku sunatan. Tinggi ritual mboten niku. Tujuane nggih nyuwun kalih Kang Kuwasa supados selamat hajate niku ngoten niku deh. Oh, nggih berarti untuk
doa lah Pak. Doa, Doa. semacam doa gitu. Doa untuk keselamatan bisa. Oke, terus ini Pak, ini kan sebuah tradisi yang harus dilestarikan. Iya. Nah, lontar ini apakah ada penerusnya Pak? Mungkin anak muda yang ingin membaca atau Ada. Iya. Ya sampai sekarang ada dia. masih ada nih. Ya sampai sekarang diadakan setiap Rebo malam Kamis itu diadakan persatuan baca lontar itu. Oh. Terus yang ini Pak, apa? Untuk tempatnya pembacaan. Temannya pindah-pindah di rumahnya si penarik lah namanya. Oh. Andai kata saya yang giliran sekarang narik ya kesini. Oh, nggih. Berganti-gantian deh. Berganti-ganti. Ya. Berarti napa niku sami kalih pengajian lah Pak. Ya, pengajian. Terus ini Pak, napa yang disebutkan napa informasi nggih. Iya. Lontar ini apakah untuk penyebaran agama Islam pas kerajaan Belambangan? Orang tua saya itu mungkin lahirnya ya yang saya tahu akhir-akhir 18 gitu deh. 1800 itu orang tua saya kira begitu deh. Berarti zaman ini gini napa tasik Londo. Belanda. VOC ini. Ya, Terus iki Pak, napa keseharian jenengan? Selain kalau pas waktu jadwal pembacaan, terus kesehariannya ngapain? Mungkin pekerjaan saya. Saya buruh tani deh pekerjaan saya. Buruh tani. Ya mengerjakan saya sendiri gitu. Sekarang sudah tua ya enggak sudah. Sekedik mawon gitu. Lagune Kasemaran. Kasemaran apa nih yo? Kemirenan Banyuwangi ini. Nggih, nganu Banyuwangian. Udah ya. Luwe becik sekeging cerita liyana nira kucaping sastra lingi wonten wong kafir ing Mekah ngucap ya Muhammad sunanggawa tulis waku carandi andiko ya rawuh Jabrail ngucaping rasul iko nggawa surat Yusuf pagi serawuhi rengayunan tumulya Tora pranata punika jeng surat Yusuf nugrakaning yang amring Tuhan. Nggih, matur. Tegesane Pak. Tegesane kula kirang jelas nih deh. Kadang tegesane artose maksudnya kula kirang jelas kalau niki deh. Memang bahasane niki basa Jawi kang mboten kula kenal niki deh. Nggih, Jawi lontar nggih.
Pegon iku dia. Terus Menawi pengen jelasan lontar bernet dari ngeri kita. Bernawa-nawa gitu. Nggih, boten. Terus niki Pak napa pesan-pesan untuk generasi muda sekarang Maksudnya tas pendidik niku. untuk mungkin generasi muda untuk tetap melestarikan kebudayaan niku Pak. Nggih disaranakan supados tetep nglampah mangke diwontenaken pelatihan belajar Pembelajaran nggih. nggih. Yang nem-nem niku. Nggih. Nggih pun Pak, matur sembah nuwun sampun ngwehi. Sampun samanten mawon, Dek. Nggih. Sampun ngwehi napa informasi niki napa tentang mocan lontar biar nanti ke depannya biar generasi muda yang ingin belajar budaya khususnya suku Osing niku bisa melewati mungkin pembacaan artikel apa teng internet nih lho Pak. Iya. Bisa kita buat sebagai referensi untuk teman-teman yang di luar sana mendapat lebih mengenal budaya Osing. Iya. Nggih pun Pak, matur sembah nuwun nggih. Lontar Yusuf ini adalah salah satu manuskrip kuno yang berasal dari Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lontar Yusuf memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat Kemiren, seperti membantu menentukan siapa kepala desa yang akan terpilih nantinya, dan pembacaan tembang seperti tembang sinom, yang berarti pucuk yang baru tumbuh atau bersemi dan menggambarkan masa muda. Tembang ini menceritakan masa manusia tumbuh dan berkembang mengenal hal-hal baru, kesabaran, dan keramah tamahan. Masyarakat Kemiren saat ini masih memiliki ikatan yang erat karena fungsinya yang masih dipakai oleh masyarakat desa Kemiren sampai saat ini. Dengan begitu diharapkan generasi muda dapat meneruskan Lontar Yusuf ini, karena Lontar Yusuf adalah warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Lontar Yusuf ini harus tetap dilestarikan hingga anak cucu kita nanti, agar mereka tidak hanya mengenal Lontar Yusuf ini sebagai sebuah sejarah saja.